Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hengki Soleh Az-Zahari. Alhamdulillahi ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-hadis al-maqtu'. Wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Yaitu dan apa atau hadis yang disandarkan, yang diidhafahkan, yang dimudhafkan kepada sahabi kepada mutabi kepada tabi'in, kepada tabi'in, itu dinamakan hadis maqtu'. Wa ma ay wal matnu alladhi udhifa. Wa ma di sini ma-nya adalah maksudnya adalah matan atau hadis yang mana hadis tersebut diidhafahkan atau dimudhafkan atau disandarkan litabi'in kepada tabi'in, yaitu orang sebelum sahabi itu adalah tabi'in, maksudnya setelah sahabat itu adalah tabi'in. Wa kadza man dunihi qaulan aw fi'lan. Begitu juga dengan orang-orang selain tabi'in, maksudnya adalah setelah tabi'in. Maksudnya misalkan tabi'ut tabi'in, begitu juga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Wa kadza man dunihi qaulan aw fi'lan. Begitu juga dengan orang-orang yang setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, apabila menyandarkan apabila disandarkan kepada tabi'ut tabi'in atau kepada tabi'in, utamanya tabi'in, itu berupa qaul, perkataan atau perbuatan, itu haitsu khala an qarinatir raf'i wal waqfi, apabila tidak ada di sana, tidak ada qarinah, tidak ada suatu perkataan yang menunjukkan kepada hadis marfu ataupun mauquf. Nah, mauquf itu disandarkan kepada sahabat, kalau marfu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila di sana tidak ada qarinah, tidak ada hubungan atau tidak ada sesuatu yang menunjukkan kepada hadis marfu ataupun hadis mauquf, maka hadis tersebut dikatakan mauquf, maqtu', maka hadis tersebut dikatakan atau disebut dengan hadis maqtu'. Huwa maqtu'un wa huwa laysa bihujatin idzaka amma in kana fihi qarinatun tadullu ala raf'i fa marfu'u hukman. Tetapi apabila hadis tersebut itu memiliki qarinah atau suatu petunjuk yang menunjukkan bahwa hadis tersebut itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis marfu'. Entah nanti hadisnya tersebut misalkan mursal, berupa mursal, tetapi yang terpenting adalah marfu'. Jadi tergantung, apabila hadis tersebut itu disandarkan benar-benar sandarnya kepada tabi'in, maka hadis tersebut adalah hadis maqtu'. Tapi kalau disandarkan kepada Rasulullah, maka hadis tersebut marfu'. Au qarinatun tadullu 'alal waqfi fa mauqufun, ataukah juga ada qarinah atau hubungan atau hal-hal yang menunjukkan kepada hadis mauquf, maka hadis tersebut akan dihukumi sebagai hadis mauquf. Ka qauli rawi an tabi'i, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang rawi dari tabi'in, mendapatkan hadis dari tabi'in. Minas sunnati kada, berarti ini menunjukkan bahwa hadis tersebut marfu. Dan mungkin apabila di situ tidak disebutkan sahabat siapa, maka di situ nanti hukumnya apa? Marfu mursal, yaitu hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah, akan tetapi di situ ada yang terputus seorang sahabat, maka jadinya apa? Marfu tetapi mursal. Nah, maka dari sini itu diketahui bahwa hadis itu tidaklah semuanya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang berasal dari sahabat dan ada juga yang berasal dari tabi'in, di mana ketiga-tiganya juga diterima. Karena pada dasarnya ketiga tersebut juga bersandarkan atau berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi secara tidak langsung. Kenapa? Karena misalkan kita tahu bahwa jadi misalkan Rasulullah itu menyampaikan bahwa di antara sunnahku yaitu sunnah khulafa ur-rasyidin. Sedangkan khulafa ur-rasyidin itu kan hidup, maksudnya
bertahan hidup sampai setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi adapun hal-hal yang dilakukan oleh seorang sahabat, akan tetapi seorang sahabat itu tidaklah maksudnya itu tidak ada pada zaman Rasulullah, maka tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah, tetapi di situ namanya hadis hadis mauquf. Begitu juga nanti ketika tabi'in, maka di situ nanti akan menjadi hadis hadis maqtu'. Nah, di sini ada taklikan yang mengatakan bahwa adapun min madhani al-mauquf wal maqtu, adapun kitab-kitab yang di situ banyak mengandung hadis-hadis mauquf dan maqtu, itu adalah musannaf Ibni Abi Syaibah. Dari kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah ada juga Abdur Razi, kemudian ada tafsir Ibnu Jarir, kemudian tafsir dari Ibnu Jarir, kemudian ada Ibnu Abi Hatim dan juga tafsirnya Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Munzir dan yang lain sebagainya. Di situ ada contoh-contoh hadis-hadis tentang hadis-hadis mauquf dan hadis maqtu. Ini ada termaktub dalam kitab Tadribur Rawi. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi nanti pada pembahasan selanjutnya, maksudnya pada kitab-kitab selanjutnya. Terima kasih. Kita akan membahas, setelah ini kita akan membahas hadis al-musnad. Nah, kalian jangan lupa untuk menekan tombol lonceng ataupun mensubscribe agar kalian ada pemberitahuan dan kalian bisa menikmati, mengikuti terus-menerus pelajaran-pelajaran yang ada, yang nanti insyaallah akan kita terus lanjutkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.